Shalom, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan yang lapar dan haus akan Tuhan. Di pagi hari ini bersyukur buat anugerah yang limpah di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa hari ini Tuhan memberkati, melingkupi, melindungi kita semuanya. Tuhan memberkati kita, sembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama kita tenang teduh dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk menyembah Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju hanya padamu. Amin, Yesus. Tak dapat menjauh darimu Tuhan. Haleluya. Kau dekat pada kami Tuhan. Kau setia, sungguh mulia. Kasih dan percaya Roh Kudus bersama dengan kami pada pagi hari ini. Sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. We worship you, Jesus. Sungguh besar, sungguh besar, indah. Ya Tuhan, Kau yang selalu memikirkan yang baik tentang kami. Tak terselami pikiranmu Tuhan Yesus. Sungguh indah. Oh, ya, Kau sahabat dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Kau sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Thank you, Lord. Receive your glory. Receive your greatest, Lord. Receive your greatest. Oh, greatest, Lord, greatest. Greatest, Lord. Bagiku. Beautiful you are. Kuasamu,
sudah mencurahkan darahmu bagi kami. Menikmati karya. Great is love, great is love. Sungguh besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi pagi. Selamat pagi. Menerima semua yang baik daripada biarlah Engkau memenuhi hati dan pikiran kami. Semua yang baik yang berasal dari sungguh indah, sungguh indah. Kami terima kekuatan baru. Kami terima kuasa yang baru. Sungguh indah. Syukur kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapa, dengan iman kami menerima semua yang baik yang berasal daripadamu. Pagi-pagi benar ketika kami menyembah dan meninggikan Engkau, kami menerima kuasa-Mu, kami menerima kekuatan baru, kami menerima keajaiban daripada Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur buat hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saat pagi hari kita berdoa, yang satu hal yang saya rindukan dalam hadirat Tuhan itu adalah hadiratnya. Dan Tuhan ingatkan bahwa Tuhan sudah mati bagi kita, Dia sudah tersalib, Dia sudah menebus dosa kita, dan karyanya sudah selesai. Yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika karyanya selesai, apakah kita percaya bahwa kuasanya itu sungguh ada dalam kehidupan kita? Pada saat kita menyembah pada pagi-pagi hari, yang Tuhan selalu ingatkan adalah terima. Terima kuasanya, nikmati hadiratnya, nikmati karya penembusannya, dan selalu saudara ketika saya memikirkan perkara seperti itu, saya merasakan damainya itu turun dalam kehidupan kita. Pagi hari ini berapa di antara kita yang menikmati kuasa Tuhan? Pagi hari ini berapa di antara kita yang menikmati ketika kita datang kepada Tuhan, Dia itu ada, Dia itu sungguh-sungguh menguasai kehidupan kita. Tidak usah panjang lebar kita menguraikan kebaikan Tuhan, karena Dia itu sungguh baik dan Dia itu nyata. Dan itu bisa dirasakan, sekalipun tidak semua orang bisa melihat. Tapi orang yang percaya mengalami kuasa Tuhan. Pagi hari ketika kita datang, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara dari Tuhan. Supaya Tuhan turun tangan, saudara, dalam kehidupan kita. Jangan sampai pagi-pagi hari ketika kita bangun pagi, kita teringat akan hari kemarin yang kita punya masalah, perusahaan kita mengalami problem, rumah tangga kita mengalami problem, sekolah anak-anak kita itu ada masalah, saudara. Pagi hari itu kita mencari Tuhan, kita utamakan Tuhan, dan kita menerima semua yang baik daripada Tuhan. Kalau kita memikirkan pagi-pagi ketika kita bangun, kita mulai, aduh, banyak sekali bebanku, permasalahan di kantor, dan lain sebagainya. Lalu kita mulai mencari handphone, apa ya persoalan kemarin? Sepertinya saya mendapatkan tagihan hutang. Sepertinya kemarin saya mendapatkan laporan dari anak buah saya ada masalah ini, itu. Sepertinya ada proyek saya yang di tempat ini tendernya salah, atau proyek yang di sini mangkrak. Jadi begitu kita bangun dengan pikiran yang begitu banyak kekhawatiran, anxiety, jealousy, sad, iri hati, dan lain sebagainya. Kita bangun masalah. Saudara, kita hidup itu punya banyak masalah. Tapi kalaupun kita bangun yang kita pikirkan itu masalah, dan masalah. Ujung-ujungnya apa, saudara? Kita memikirkan, kita nggak mampu lagi. Overthinking, saudara. Overthinking. Berpikir terlalu banyak, berpikir too much. Dan sampai akhirnya kita mengalami berpikir yang berlebihan. Pagi hari ini kita membagikan firman tentang overthinking, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Di dalam Roma 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, berdasarkan kasih karunia yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Pagi-pagi ketika kita bangun, overthinking, ya, belum mengarahkan hati kepada Tuhan, belum kita menyembah, kita sudah pikir masalah. Ambil handphone, lihat di sosial media, ada masalah, polisi tembak polisi, ada masalah itu tentang harga minyak mulai naik. Lalu kita mulai pikir, aduh saya harus mulai menaikkan harga. Kalau enggak bangkrut saya, bangkrut saya. Mulai berpikir bagaimana nanti kalau ekonomi negara hancur. Ini Pertalite udah naik loh. Ini BBM udah pada naik semua. Saya harus ngantri di tempat pompa bensin. Dan saya harus melakukan ini itu. Bagaimana caranya supaya saya itu tetap hidup. Bagaimana saya itu tidak mengalami kebangkrutan. Itu pikiran-pikiran kita yang selalu memikirkan yang kadang-kala hari esok belum datang kita sudah pikirkan. Memang penting saudara memikirkan hal-hal yang jauh ke depan. Tetapi lebih penting lagi bagaimana ketika kita memulai segala sesuatu kita itu berjalan dengan Tuhan. Pikirkanlah Kristus, pikirkanlah Tuhan. Jikalau kita berpikir lebih tinggi daripada apa yang patut. Ada yang patut, ada yang tidak patut, saudara. Ada yang perlu kamu pikirkan, ada yang tidak perlu kamu pikirkan. Siapakah kita yang dapat menambah sehasta saja dari jalan pikiran kita? Pikiran kita itu tidak mampu, saudara. Kadang kita memikirkan 2-3 hal, apalagi kalau pria. Pria itu hanya mampu berpikir tentang satu hal. Berbeda dengan wanita, dia bisa memikirkan tentang banyak hal. Di saat dia mengurus anak, dia bisa sambil masak, dia sambil memikirkan pekerjaan-pekerjaannya di kantor, dia bisa sambil memikirkan kekhawatiran-kekhawatirannya yang tidak ada batasnya itu. Wanita itu multitasking dan multi talent di dalam berpikir sehingga lebih banyak overthinking. Tetapi bukan berarti pria juga tidak overthinking. Seringkali overthinking, Tuhan bilang terlalu banyak hal yang kau pikirkan. Kadang melampaui batas pemikiranmu. Saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mungkin engkau overthinking. Orangnya terlalu banyak khawatir. Akhirnya mulai menyalahkan diri sendiri, self pity, mulai sayang diri. Lalu mulai dikuasai oleh berbagai macam kekhawatiran, kecemburuan, iri hati, dan akhirnya mulai kepahitan dengan orang lain. Saudara, Tuhan memberikan ruangan hati kita untuk diisi oleh Roh Kudus. Jangan diisi oleh masalah-masalah yang tiada batasnya. Kalau tidak, kita tidak akan mampu, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya satu hal bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, kenapa engkau memikirkannya sendiri? Dan kita juga percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mulai, oh Tuhan, sakit kepalaku. Kalau kamu begitu, berarti kamu berjalan sendiri dong, saudara. Bukankah Tuhan berkata, ini aku ada untukmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita menjadi panic woman, panic man. Apa-apa khawatir, apa-apa merasa gusu, kesana kesini, sibuk, repot. Karena apa? Terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak yang dikhawatirkan. Akhirnya ujungnya marah terus, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur Daud berkata di dalam Mazmur 13 ayat 3-6. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Lalu ditutupnya dengan kalimat seperti ini. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Saudara belajar dari kisah Daud. Dia waktu dia masih anak muda, dia mengurus kambing domba. Lalu dia mulai mengalahkan Daud dan Goliat. Pada waktu itu, masa-masanya itu adalah masa-masa yang sukar, tapi dia bersuka cita.
karena Tuhan ada beserta dengan dia dan dia bisa mengalahkan singa, beruang, hal-hal yang menjadi penghalang dia. Bahkan Goliat dengan cepat ketika dia hadapi itu, aku punya Tuhan semesta alam, siapakah engkau orang yang tidak bersunat hati yang menghina Tuhan dan Rajaku. Begitu hebatnya dia dengan batu dan umban, dia langsung membunuh Goliat. Ya, masalah besar dalam hidupnya. Tetapi begitu dia menjadi raja, proses dia menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan dia pernah berpura-pura menjadi orang gila. Setelah dia menjadi raja, dibaca di kitab Mazmurnya, saudara, banyak sekali keluhan-keluhan yang dia hadapi karena musuhnya begitu banyak. Dia berperang dengan negara-negara dan dia mengalami keuntungan, tapi dia memiliki orang-orang di sekitar dia yang begitu membenci dia. Dan Daud juga mengalami yang namanya overthinking. Dia menaruh kekhawatiran sepanjang hidupnya, bersedih hati sepanjang hari. Adakah orang yang seperti Daud? Ya, mungkin itu adalah kita, saudara. Menaruh kekhawatiran sepanjang hari, bersedih hati sepanjang hari, memikirkan musuh-musuhnya meninggikan diri atas dia sepanjang hari, dan bahkan dia kehilangan cahaya di matanya. Bahkan dia dimusuhi anaknya sendiri. Yang paling menyedihkan, saudara, engkau punya anak, engkau mengurus dia dari kecil hingga dia dewasa menjadi seorang anak yang luar biasa. Pada waktu dia besar, dia melawan engkau, bahkan mengadakan persepakatan jahat dengan penasihatnya Ahitofel, dan dia menyerang engkau. Daud mengalami ini, saudara. Anaknya sendiri menentang dia. Bagaimana tidak dia mengalami kekhawatiran. Seperti yang gambar ini yang kita lihat ya. Oh Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak sanggup. Kalau sudah kata tidak sanggup ini keluar, overthinking. Engkau sudah overthinking. Engkau sudah berpikir melampaui kapasitas. Daud memiliki banyak sekali masalah. Bahkan dia punya musuh, musuhnya anak sendiri. Dan dia berkata dalam ayat 5, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara, dia juga goyah. Dia mengalami yang bagaimana imannya itu digoyahkan. Bahkan dia bersedih hati. Sampai hambanya Yoab itu, ayo bangkit, bangkit, jangan bersedih hati. Saudara, yang berkata oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena dia datang kepada Tuhan. Pagi hari ketika engkau punya banyak masalah, datang kepada Tuhan. Dan mungkin masalah itu saking banyaknya, saking besarnya, bisa loh bertahun-tahun orang hidup di dalam kehidupan overthinking. Bertahun-tahun sampai berpuluh tahun masih mengingat-ingat masa lalunya, masih mengingat luka yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Saudara, belajar percaya. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Siapakah Daud? Seseorang yang memiliki banyak problem. Siapakah engkau dan saya? Mungkin engkau dan saya juga punya banyak problem. Dan sekarang saudara, BBM juga naik. Jangan habiskan waktumu untuk berduka cita. Tapi percaya, berharap pada kasih setia Tuhan. Ya, apa itu overthinking, saudara? Overthinking itu istilah yang dikatakan hari-hari ini oleh orang-orang bahwa waktu yang dipakai untuk memikirkan hal yang kurang perlu atau hal penting, yang kurang perlu atau hal penting, namun dilebih-lebihkan. Too much thinking. Secara sederhananya arti overthinkingnya adalah terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir hingga menjadi terlalu luas. Sehingga bukannya memecahkan masalah, malah terkadang menambah masalah. Masalah kita adalah mengenai kekhawatiran, ya, keraguan-raguan, jealousy, kecemburuan, bitterness, kepahitan, anger, kemarahan, doubt, keraguan, ragu akan janji Tuhan, ragu akan masa depan, sad, kesedihan yang begitu mendalam karena disakiti orang lain, worry ya saudara, keraguan-raguan, pride, kesombongan, bahkan self-pity, sayang diri. Ketika mengalami masalah-masalah emosi seperti ini, lalu berpikir sampai nggak berhenti berpikir. Dipikir-pikir untuk mencari
penyelesaian masalah. Tapi yang ada bukan mencari penyelesaian masalah, malah menambah masalah. Karena masalah A menjadi masalah B, diikuti dengan masalah B. Masalah sehingga menjadi terlalu luas. Ketika menjadi terlalu luas, itu sudah memenuhi hati dan pikiran kita. Tidak ada lagi ruangan untuk iman. Tidak ada lagi ruangan untuk berharap. Karena ruangan ini sudah diisi dengan pikiran anxiety, jealousy, anger, worry, pride, bitterness, doubt, sad, and self-pity. Terlalu banyak memikirkan hal-hal yang di luar batas kemampuan berpikir. Manusia punya batas kemampuan berpikir. Tapi orang yang bersandar dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saudara yang diberkati, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan, Tuhan itu adalah setia dan adil. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itu adalah setia yang adil, yang senantiasa melingkupi kita dengan kebaikannya. Apabila Tuhan setia, adil, dan menyertai kita, adakah alasan untuk kita berpikir melampaui kapasitas kita? Saudara, kita semuanya diberkati. Amin. Kita semuanya diberikan janji kesetiaan Tuhan. Nah, satu ketika ada sebuah ilustrasi, seseorang pria, ya, dia mau naik ke sebuah gunung. Dia punya, karena dia naik gunung, dia memiliki peralatan-peralatan yang harus dia bawa. Dia bawa ransel, dia bawa tas, dia bawa tendanya untuk camping, ransel yang dia bawa. Lalu dia berdiri di pinggir jalan untuk mencari tumpangan karena dia harus pergi ke daerah untuk menaiki gunung. Karena beratnya beban tas itu, dipikulnya ada yang dipegangnya. Singkat cerita, ketika dia minta di pinggir jalan, dia berdiri mengharapkan pertolongan, jemputan, tumpangan untuk bisa pergi ke daerah, untuk dia pergi mendaki gunung, di daerah dekat mendaki gunung, dia naik. Lalu dia naik di belakang, kebetulan mobilnya pick up, sopirnya bilang, kamu mau menumpang? Ayo, saya bawa. Lalu pemuda itu naik ke atas pick up itu, dia naik di atas pick up, dia duduk di belakang. Setelah setengah jam perjalanan, dia tiba di tempat untuk turun, untuk bisa naik ke daerah mendaki gunung. Lalu ketika drivernya menghentikan dia dan dia turun, dia melihat pemuda itu yang ada di belakang. Ternyata sepanjang perjalanan, itu ransel dipikulnya terus. Tas-tasnya itu dipegang terus. Sampai di perjalanan, dia terus pegang tasnya itu. Lalu sopirnya bertanya, kamu kan sudah ada di pickup, kamu sudah menumpang kepada saya di atas pickup ini, kamu kan bisa letakkan tasmu. Kenapa kamu harus kalau kamu harus pikul bebanmu? Lalu pemuda ini berkata, saya khawatir, kan saya cuma menumpang. Kalau saya membebani pickup ini dengan tas-tas saya, nanti apa jadinya dengan pickup ini menjadi terlalu berat. Lalu pengemudi itu berkata, bukankah pickup itu sudah menampung engkau dan juga beban-beban tasmu itu? Tentunya tidak mengapa engkau letakkan tas itu supaya engkau sendiri diringankan. Demikian dia mengatakan hal seperti itu kepada pemuda itu dan pemuda itu pun berdiam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sudah menyediakan wadah, yaitu tangannya yang penuh kasih untuk menampung segala beban-beban kita. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ya, mari kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika Tuhan berkata seperti itu, dia sedang menampung keberadaanmu, saudara. Dia sedang menampung engkau di tangannya yang penuh kasih. Lalu ketika engkau dengan seluruh pergumulanmu, engkau letakkan saja kepada Tuhan. Jangan engkau terus bawa kemana engkau pergi. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada dan seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup untuk menampung bebanmu. Seperti pemuda di dalam ilustrasi tadi. Kemana dia pergi, dia bawa itu beban-bebannya. Ini yang terjadi, saudara. Kemana engkau pergi, engkau bawa beban-bebanmu. Kemana engkau pergi, engkau bawa segala pergumulanmu. Padahal Tuhan itu sudah menyediakan tangannya yang berlubang paku untuk menampung segala beban-beban pergumulanmu. Mari saudara kita belajar how to not overthinking, saudara.
Yang pertama, kita harus memiliki self-control atau penguasaan diri. Di dalam Roma 12 ayat 3c yang tadi kita sudah bacakan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Saudara, kita harus memiliki penguasaan diri, berpikir menurut ukuran iman. Kadang ketika kita overthinking, karena kita berpikir hal-hal yang terlalu berlebihan. Hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Yang pertama, saudara, bagaimana supaya kita tidak mengalami penyakit emosional, overthinking. Yaitu kita harus memiliki self-control, yaitu penguasaan diri. Kita menguasai diri begitu rupa sehingga kita menjadi seseorang yang berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Harus ada self-control. Self-control itu merupakan salah satu buah roh di dalam kehidupan kita. Ada penguasaan diri, saudara. Ada penguasaan diri bagaimana kita berpikir. Jangan semua kita pikirkan. Dan lagi pula, pagi-pagi itu adalah waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kita bangun, jangan izinkan ada pikiran-pikiran lain yang masuk. Tetapi biarlah hanya pikiran Kristus. Hanya pikiran dari pikiran Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, surrender to God atau berserah. Di dalam Mazmur 139 ayat 2 dan 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita undang Tuhan pada pagi-pagi hari. Selidiklah akan aku. Ya Allah, ketahuilah hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ketika kita izinkan Tuhan menyelidiki hati pikiran kita, Roh Kudus menelusuri pikiran kita, lalu katakan, Tuhan, singkirkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan mau, saudara. Tapi apakah engkau mau? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Yang pertama, miliki penguasaan diri, saudara. Yang kedua, izinkan Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Surrender to God, berserah kepada Tuhan. Ini yang sangat penting. Pagi hari ketika kita berserah, firman Tuhan yang masuk, hadirat Tuhan yang masuk. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan yang membangkitkan kekhawatiran, tetapi yang membangkitkan ketertiban. Tertib berpikir, tertib di dalam hidup, tertib dalam segala hal. Orang yang ketakutan karena tidak undang Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang khawatir, orang yang jealous, orang yang iri hati karena pikiran yang menguasai. Jadi pagi-pagi itu kita harus surrender, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada pikiran-pikiran Tuhan. Jangan izinkan ada pikiran-pikiran yang lain yang masuk. Sehingga kita dapat melakukan hal yang ketiga ini. Yaitu Christ-minded. Memiliki pikiran Kristus. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, pagi-pagi yang kita isi adalah pikiran Tuhan, pikiran Tuhan, pikiran Tuhan. Ketika kita menyembah, segala kekhawatiran pun lenyap. Ketika kita menyembah kekuatan Tuhan, oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Orang yang memikirkan kasih Tuhan tidak ada waktu untuk memikirkan masalah atau pergumulannya. Dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hidup bersama dengan orang lain. Hidup bersama, kehidupan bersosialisasi. Disinilah serangan-serangan kekhawatiran, serangan-serangan overthinking terjadi. Ketika orang hidup bersama, dia harus belajar toleran dengan orang lain. Gak suami, gak istri, gak sahabat, gak orang tua, gak sahabat-sahabat. Ketika kita hidup bersama dengan orang lain, bersosialisasi, disitulah problem-problem masuk. Disitulah mulai terjadi konflik-konflik. Konflik-konflik yang terjadi ini yang menyebabkan pikiran kita mengalami serangan-serangan dan panah-panah api si jahat yang menyerang sehingga akhirnya terjadi
konflik antar sesama, konflik antar suami sampai berpuluh-puluh tahun gak selesai, overthinking. Saudara, kita memiliki Tuhan, tapi kok masalah dalam rumah tangga gak selesai. Karena apa? Tidak mau menaklukkan pikiran kepada Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah Tuhan yang memiliki kekuasaannya untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Kolose 3 ayat 1-2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari saudara perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Roma 4 ayat 8 dan 9. Bagaimanakah yang dimaksud dengan pikiran Kristus? Ini yang dimaksud dengan pikiran Kristus, yaitu memikirkan perkara-perkara yang di atas, dan bagaimana cara kita supaya kita tidak overthinking, kita tidak berpikir yang tidak benar. Yang pertama, saudara, kita baca yang pertama tadi kita sudah lihat ya, bagaimana kita memiliki self control, surrender to God, dan memiliki pikiran Kristus, dan inilah pikiran Kristus itu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua pikiran-pikiran yang positif, semua pikiran-pikiran yang benar, semua pikiran-pikiran yang mulia, hanya yang indah-indah itu yang ada kita masuk di dalam pikiran kita. Jika lain pikiranmu tentang suatu hal, maka kita harus belajar lagi tentang firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan izinkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kekhawatiran, pikiran-pikiran yang berlebihan itu memenuhi pikiran kita. Tapi biarlah semua hal-hal yang positif dari Tuhan, itu yang kita pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita cari apa dalam dunia ini? Cari damai sejahtera toh. Saudara yang diberkati, kalau mau cari damai sejahtera, jangan berpikir negatif. Jangan overthinking, jangan tidak mengandalkan Tuhan. Pagi-pagi hari datang cari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya, kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya engkau juga mengalami pemulihan dari hidupmu yang mungkin memiliki benang kusut, banyak problem. Tuhan menyertai engkau, positive thinking, jangan overthinking, surrender to God, miliki self control, dan juga Christ minded. Christ minded ya saudara, yaitu memikirkan apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi, jangan overthinking. Bagaimana supaya tidak overthinking? Memiliki penguasaan diri ya saudara yang diberkati, miliki penguasaan diri. Miliki penguasaan diri dan juga surrender to God. Dan yang terakhir, miliki Christ minded. Miliki pikiran Kristus. Amin. Kita berdoa saudara, kami berdoa buat saat ini sahabat-sahabat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan yang mau rindu untuk belajar firman Tuhan. Janganlah kami berpikir melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan, tetapi memiliki self-control, surrender to God, dan memiliki Christ-minded. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Memikirkan kehendak Tuhan. Ketika saat ini engkau datang dengan begitu banyak beban pikiran, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan memulai pagi-pagi hari dengan banyak beban pikiran, tetapi datang kepada Tuhan. Hari ini ketika engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Segala permasalahanmu, Tuhan sudah membuka tangannya lebar-lebar dan berkata, mari engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Yesus adalah segalanya di dalam kehidupan kami, dan kiranya kekasih-kekasih Tuhan, kita semuanya dilingkupi dengan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, berkat-berkat Tuhan turun atas setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, selamat menjalani hari-hari ini, apapun keadaanmu, Tuhan tahu, Tuhan mengerti,
Tuhan peduli. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan sedih, tapi andalkan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap yang berulang tahun, hari ini setiap yang ditambahkan usia, kiranya Tuhan memberkati perjalananmu, kehidupanmu, dan engkau ditambah-tambahkan kekuatan baru. Terlebih khusus buat mentor kami, Ibu rohani kami, yaitu Ibu Desire Rumayar Lonto, yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan melingkupi dengan kasih setia. Tuhan tahu apa yang kau hadapi dan Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan Ibu Desire, supaya dia menjadi hamba Tuhan yang senantiasa dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdampak di dalam pelayanan yang semakin mengglobal di dalam hati Immanuel Ministry. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Mazmur 91, perlindungan dan umur panjang menjadi bagian dari hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan Tuhan memberkati. Shalom buat kita semuanya. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu. Shalom.